Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ketua Umum IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia dengan Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia, Mas. Untuk Luar biasa. meningkatkan juga ini Mas, mental keberanian bagi seluruh wajib pajak dalam menghadapi ini Mas dunia perpajakan Mas Awan. Oke, untuk menghadapi dunia tipu-tipu di perpajakan Konoha ini ya. Jadi, ini kali ini IWPI mau bahas lagi mengenai hukum nih Pak. Ada masalah apa lagi dengan hukum Pak? Bagaimana IWPI ini? Coba ini Mas Awan, ini ada berita Mas dari di DTC News Mas. Coba ini Mas. Jadi ada pernyataan dari DJP mengatakan bahwa pemeriksaan melewati batas waktu ini tidak bisa membatalkan SKP Mas Awan. Ini coba Oh, di-share beritanya dulu Mas Awan. oke. Sudah Mas Awan? Eh, Bentar, Pak. Saya cari Pak ya. Ya, Eh, coba di dicari dulu Mas. di DTC. Ya. Di TC News bahwa SKP tidak bisa batal gara-gara Ya, pemeriksaan lewat batas waktu tidak bisa membatalkan SKP. Intinya seperti itu, Mas, beritanya, Mas. oh, oke, coba saya cari dulu pemeriksaan lewat batas waktu tidak membatalkan SKP di DTC. Eee, Pemeriksaan lewat batas waktu tidak membatalkan SKP. Ini nih, ada filenya nih, ada beritanya nih ya. Ini Pak, Ya, betul, Mas. Ini, pemeriksaan Mas. lewat batas waktu tidak bikin batal surat ketetapan pajak katanya. Ya, Nah, katanya DJP menyebut pemeriksaan pajak tidak bisa membatalkan SKP, itu menjadi topik media nih ya. DJP menilai ya, pengaturan ini. jangka waktu pemeriksaan hanyalah sekedar alat monitoring dan kontrol manajemen katanya. Alhasil pemeriksaan pajak yang melampaui jangka waktu tidak bisa menjadi dasar untuk membatalkan Betul. SKP katanya. Hal ini sudah diputus melalui Mahkamah Agung katanya ya, sudah diputus di Ya, MA nih ya. Jadi, eee MA menemukan putusan PK yang memiliki kekuatan hukum tetap ya, sesuai aturan berlaku, masalah ini harusnya tidak perlu lagi digugat karena MA sudah memutus katanya ya. Nah, ya. tetapi putusan, Mahkamah Konstitusi mengatakan MK nih ya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemeriksaan bukber itu inkonstitusional, nggak masalah tuh, tetap dihajar, bikin aja bukber-bukber baru tuh sama Ya. oknum pajaknya. Lah, Terus ini tadi, Mas, makanya yang tadi ini, Mas, ya, kita yang PPD ke MPR nanti itu kami gunakan untuk ini juga, Mas Awan. Jadi ini hakim di MA juga yang Kamar Tun khusus pajak ini juga harus diedukasi juga, Mas Awan, oleh MPR. hmm, Nah, IWPI merespon hal ini, Mas Awan. Ini saya sharekan dulu, Mas, ya. hmm, Ini saya. Nah, ini Mas Aman. Ini IWP keras Mas merespon narasi dari DJP Mas Awang. hmm, Indonesia negara hukum. hmm, Pemeriksaan pajak melebihi batas waktu harus batal. Itu Mas Awang. Ini hmm, narasi kami IWPI Mas. hmm, Jadi kami kontra dengan mereka Mas, khusus hal ini Mas Awan. Nah, ini hmm, Mas. Dijen Pajak, DJP menyebut pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu tidak bisa menjadi dasar untuk membatalkan SKP. hmm, DJP menilai pengaturan jangka waktu pemeriksaan pajak hanyalah sekedar sebagai alat monitoring dan kontrol manajemen. Alhasil, pemeriksaan pajak yang melampaui jangka waktu tidak bisa menjadi dasar untuk membatalkan SKP. Ini kan berdasarkan berita di DTC tadi, Mas. hmm, Nah, ini dari ahli hukum pajak, Mas, Pak Re, Mas, ya. hmm. Apakah DJP boleh melanggar Undang-Undang KUP dan PMK tata cara pemeriksaan? Ahli hukum pajak Dr. Alessandro mengatakan undang-undang dibuat bukan untuk menilai kinerja, melainkan untuk mengatur para pihak yang terlibat. Nah, dalam hal ini Hmm, karena pemeriksaan pajak masa antara pihak DJP dan wajib pajak. hmm, Penilaian kinerja itu berfokus pada aspek internal guna memastikan pemeriksaan pajak yang berkeadilan. Nah, hmm, negara ini adalah negara hukum, bukan negara kinerja. Ini Mas, pernyataan Pak Rey, Mas. hmm, Yang dijadikan tolak ukur adalah hukum, bukan target administratif. Jika kita mengabaikan aturan main, maka keadilan perpajakan tidak akan pernah tercapai. Ini, Mas. hmm, Nah, nih. IWPI mengatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan amanat dari
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP pasal 31 ayat 2 Mas yang Hmm. berbunyi tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 di antaranya mengatur Hmm. pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban Hmm. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib Hmm. pajak dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan Hmm. dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi ada banyak ini Mas PMK-nya Mas dari amanat KUP ini Mas Awan. Hmm. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 dan perubahannya pasal 15 ayat 2 yang berbunyi, apabila pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling lambat 6 bulan. Yang Hmm. dihitung sejak kapan, Mas? Sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, Hmm. wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP Hmm. disampaikan kepada wajib pajak, Hmm. wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa. Jadi Hmm. rumusan normanya itu sudah jelas, Mas Awan. Hmm. Amanat dari Undang-Undang KUP pasal 31 ayat 2 dan PMK 17 tahun 2013 Hmm. pasal 15 ayat 2. Ini kalau tentang ini Mas ya, pemeriksaan lapangan. Nah, ini Oke. Mas, kalau menurut PPID dari MPR RI Mas, ini Mas, Hmm. Indonesia adalah negara hukum sehingga semua lembaga negara wajib mematuhi prinsip negara hukum. Ini Mas, Indonesia negara hukum, pemerintahan diselenggarakan dan dijalankan berdasarkan Hmm. hukum, bukan atas kehendak atau kekuasaan absolut. Nah, karena Hmm. hukum tidak berlaku hanya untuk menolak atau memberikan hukuman, melainkan juga untuk mengatur kehidupan bernegara. Ini, Mas Hmm. Awan. Hmm. Nah, semua lembaga negara Mas wajib mematuhi prinsip-prinsip negara hukum. Hmm. Nah, jadi sudah sangat jelas Mas rumusan normanya Mas. Jadi kita dari Hmm. IBB tidak mengada-ngada Mas. Hmm. Tata cara pemeriksaan pajak itu adalah Hmm. amanat dari Undang KUP pasal 31 ayat 2 Hmm. dan pasal 15 ayat 2 PMK Hmm. 17 tahun 2013 Mas. Ini terutama yang tentang pemeriksaan lapangan Mas. Yang sering saya katakan ini pemeriksaan lapangan Mas Awan. Hmm. Nah, namun dari pihak DJP dan pengadilan pajak itu ada ini Mas, dugaan kuatnya itu ada penggiringan opini bahwa SKP hanya bisa dibatalkan hanya dua Mas. Maksudnya itu sebenarnya DJP mau mengatakan itu Mas. Itu Hmm. pakai pasal 36 ayat 1D kalau tidak salah Mas, Undang-Undang Hmm. KUP. Nah, Hmm. padahal frasanya Mas, pasal 36 ayat 1D ini Mas Awan, Hmm. Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan SKP tanpa adanya SPHP dan undangan pembahasan akhir. Ini Hmm. Mas, tanpa adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan tanpa SPHP. Hmm. Ini Mas, frasa ini itu kan adalah kewenangan Dirjen Pajak Mas Awan. Hmm. Bukan kewenangan pengadilan. Gitu Hmm. teman-teman. Nah, narasi ini yang digunakan. Jadi mereka itu kalau sidang di pengadilan pajak mengatakan bahwa tidak bisa, kami tidak bisa membatalkan SKP. Kalau yang penting ada SPP dan pembahasan akhir. Itu aja Mas Awan. Nah, Hmm. kalau gitu Mas, sebenarnya pengadilan pajak ini langsung aja ditulis kami tidak menerima pembatalan SKP. Itu aja Mas, ditulis aja Mas. Hmm. Kalau terkait dengan jangka waktu pemeriksaan begitu ini ditolak gitu loh Mas. Iya, jadi ketua pengadilan pajak bikin maklumat saja. Iya. Bikin maklumat bahwa gugatan yang sehubungan dengan perpanjangan sehubungan dengan melewati jangka waktu kami akan tolak. Selesai, Betul, Mas Awan. beres loh. Lah, cuman kan gini Mas Awan, namanya namanya kasus Mas Awan, itu kan tiap perusahaan pasti beda Mas. Contohnya, perusahaan saya Mas ya, PT Arya Indonesia Mas Awan, itu kan yang Hmm. dilanggar ada 25 pelanggaran Mas. Mulai BAPK-nya telat waktu, jangka waktu pembahasan akhir, lah itu kan gimana Mas? Ah, Itu Mas, oke. jangka waktu ini Mas, ini jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir, terus Mas, dokumen pengembaliannya telat, itu terus Hmm. salah tahun pajak di SPHP, itu kalau gerombolan itu gimana Mas? Tetap harus diterima ya gugatannya Ah, ya. itu gimana? Kan ya namanya hukum itu kan makanya adanya pengadilan ini kan untuk mencari keadilan Mas Awan. Kalau kalau kita sebagai mencari keadilan sudah tidak menemukan keadilan di pengadilan, terus gimana, Mas? Hmm. Oke. Jadi selanjutnya bagaimana Pak caranya IWPI, tips and triknya supaya, tetap Indonesia negara hukum itu bisa dilaksanakan di pengadilan, Pak? Ya, ini yang solusi yang paling dekat kemungkinan kita akan bersurat Mas kepada Ketua Pengadilan Pajak. Hmm. Nah, untuk kita melakukan sama-sama Mas, seluruh hakim pengadilan pajak melakukan audiensi dengan MPR, Mas Awan. Nanti kami bersurat juga ke MPR sama Ketua Pengadilan Pajak. Nah, Hmm. biar ini Mas semacam retreat lah Mas, kalau kemarin Mas, kalau Prabowo retreat Mas, Hmm. tentang pemahaman tentang Indonesia adalah negara hukum Mas, bukan negara sanksi. Itu yang paling penting Mas.
bagi Mmm, hakim-hakim di pengadilan pajak. Karena hakim-hakim di pengadilan pajak ini, Mas, yang pengalaman saya, Mas, ternyata banyak yang belum lulusan sarjana hukum, Mas Awan. Jadi dia mantan dari Fiskus atau mantan dari ini, Mas, ya, bea cukai itu langsung menjadi hakim, Mas Awan. Jadi kuliahnya itu berbarengan saat dia menjadi hakim, Mas. Kemungkinan ya ini, Mas, sekolah yang ini, Mas, yang Sabtu Minggu atau yang UT itu, Mas Awan. Jadi pemahaman mhm, hukum acaranya itu kurang ini, Mas, ya, kurang mumpuni, Mas, kalau menurut menurut saya, Mas Awan. Ini saran dan masukan, Mas. Gitu loh, Mas, mmm, bagi ketua hakim pengadilan pajak untuk mengedukasi anak buahnya itu, Mas Awan. mmm. Oke, siap, Pak. Jadi kita kan nantikanlah masih seru nih ya, dunia tipu-tipu di persilatan perpajakan ini ya. Dia tidak mau mengakui Indonesia negara hukum, dia mau memaksakan, sesuka hati dia aja, Nah kalau kalau melanggar dia bilang itu aturan internal kami, hanya untuk nah, mengontrol padahal aturan lucunya kami. gini, Mas Awan, sekarang adanya pengadilan pajak itu kan pasti ada dasar hukumnya, Mas. Hmm, Pakai Undang-Undang Dasar, Mas, pasal 24 kalau nggak salah, Mas Awan. Itu kan itu, Mas, dimungkinkan dibentuk badan-badan peradilan lain yang dibentuk hmm, berdasarkan undang-undang. Nah, ada undang-undang pengadilan pajak itu kan ada dasar hukumnya, Mas, ya. Kalau kalau dia sendiri dibentuk berdasarkan hukum tapi dia melanggar hukum kan lucu ini, Mas. hmm, Nah, oke. ini dunia ini, Mas. Ya, menariknya di dunia perpajakan di Konoha ini, Mas. Oke, Pak, siap, Pak. Kita nantikan bagaimana sidang berikutnya, masih banyak nih ya. Apakah mereka akan terus mengatakan bahwa mereka tidak mau patuh pada hukum dan boleh melanggar hukum, dan kita juga akan terus mengatakan bahwa Indonesia negara hukum dan tidak boleh melanggar hukum. Betul. Sampai jumpa, Pak, di podcast berikutnya, Pak. Sama-sama, Mas.